kita, Allah yang hidup, haleluya. Roma 9 ayat 20 mengatakan demikian bunyinya. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini. Tuhan berbicara lewat firman ini waktu kami menyanyikan pujian tadi. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami proses demi proses, masalah demi masalah bertubi-tubi, tidak selesai datang satu persatu. Tapi firman Tuhan mengatakan, apa hak kita mengeluh kepada Tuhan? Dia yang mempunyai kuasa atas kehidupan saudara. Dia yang berhak membentuk saudara seperti apa yang dia kehendaki. Semakin lama kita melawan proses Tuhan, semakin lama pula saudara akan dalam kondisi terpuruk. Terima apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara hari-hari ini. Ganti menjadi ucapan syukur. Berikan syukur pada Tuhan kalau kita ada hari ini. Berikan syukur pada Tuhan kalau mata Tuhan masih tertuju kepada kita, sehingga dia masih mau beracara dalam kehidupanmu. Ada waktunya firman Tuhan mengatakan dia tidak akan bisa ditemui lagi. Hari-hari ini Tuhan mengizinkan dirinya untuk ditemui. Dia bekerja dalam hidup saudara, kita rubah dengan ucapan syukur. Kita berserah sepenuhnya kepada dia. Kalau saya pribadi saudara, saya nggak mau jadi tuan dari kehidupan saya sendiri. Saya begitu lemah, saya tidak bisa melihat bahkan 1 menit dari sekarang apa yang bisa terjadi. Lebih baik saya serahkan pada Tuhan. Haleluya. Ku seperti-Mu Yesus. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk masalahku. Terima kasih Tuhan untuk keadaanku. Yes. Come on, umat Tuhan, nyanyikan dengan ucapan syukur. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap hayatku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Segenap ucapan syukur kami naikkan, kami panjatkan. Engkau yang berkuasa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ubah Tuhan segala keluhan menjadi ucapan syukur. Terima kasih untuk keadaan kami. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk mertua, suami dan istri kami Tuhan. Terima kasih untuk keadaan ekonomiku. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak lepas kendali, tetapi Tuhan memperhatikan jalan saudara satu persatu. Terima kasih Bapa. Hanya ucapan syukur. Mari kita alirkan ucapan syukur bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih ya Yesus atas kebaikan-Mu ya Tuhan, atas perhatian-Mu ya Tuhan.
semuanya memuliakan nama-Mu Yesus. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada kekuatan di dalam firman-Mu. Kami datang untuk mendapatkan sesuatu dari-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati yang haus dan rindu Tuhan. Untuk mendapatkan sesuatu. 2 jam ini Tuhan di pelataran-Mu lebih baik dari 1000 jam di luar sana Bapa. Terima kasih Roh-Mu bekerja dalam hati kami. Berbicara sejujur-jujurnya dalam hati kami Tuhan. Kami membuka diri untuk dikoreksi. Membuka diri untuk dituntun, dipimpin, ditunjukkan segala kesalahan kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Salam kiri dan kanan saudara. Katakan Tuhan peduli kepada saudara. Haleluya. Wahyu 12 ayat 11 bunyinya demikian. Mereka mengalahkan dia, yaitu si iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Amin saudara. Hari-hari ini saudara yang diminta untuk keluar sana mengalahkan si iblis adalah kita yang ada di marketplace, termasuk saya dan saudara. Kalau mau mendengar kesaksian Pak Pendeta, mereka harus datang ke gereja. Orang berdosa mana yang mau datang ke gereja? Tetapi kita yang diberikan amanah untuk keluar sana membawa kesaksian bagi mereka yang ada di luar sana. Karena saudara dan saya relevan. Lemahnya sama gitu loh. Kalau Pak Pendeta kan Superman. Kalau kita sedikit-sedikit nyerempet salah, dia ngerti. Namanya juga pengusaha, kalau sudah bicara uang bisa nyerempet-nyerempet dikit, nah itu manusia. Tetapi di dalam kelemahan kita, saudara, mereka itu bisa identifikasi dengan kita. Oh, Petrus juga masih manusia. Ya, yang paling berat amanah yang kita pikul hari-hari ini, bagaimana kita berjalan menjadi kesaksian yang hidup, dipantau, ditilik, dipelajari setiap orang. Siapa yang diberkati banyak, diberikan juga tanggung jawab yang besar. Kemanapun saya jalan harus menjadi contoh. Kadang-kadang saya mengeluh, tetapi Tuhan ngomong sama saya, itu rambu-rambu bagi kamu. Kamu rasa berat, nanti saya ambil, saya kasih yang lain yang merasa enteng. Waduh jangan Tuhan, kalau diambil berkatnya, kan katanya berat. Tetapi hari-hari ini saudara dan saya, kita punya amanah. Saudara, orang-orang biasa, di tempat pekerjaanmu, ibu rumah tangga, saudara yang harus bawa kesaksian ini. Dan ini yang mengalahkan iblis di akhir zaman. Seringkali ada satu pertempuran, perbedaan agenda antara kita dengan Tuhan. Kita punya agenda sendiri, punya target demi target, namanya juga pengusaha, targetnya banyak. Tapi Tuhan juga punya agenda. Nah disinilah pertempurannya ini, di dalam hati, di dalam proses, di dalam perjalanannya kok nggak mulus gitu ya. Karena kita tidak selaras dengan rencana Tuhan. Maka itu terjadilah satu pertempuran. Tetapi begitu saudara sadar, dan ini yang terjadi pada saya beberapa tahun terakhir. Saya mulai sadar, dan saya mulai melihat bahwa sesungguhnya saya hanya dipercaya, bukan milik saya. Saya hanya dipercaya dan saya hanya dipercaya menjalankannya. Karena saya mulai mengerti peranan ini sebagai bendahara kerajaan Tuhan. Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan pengertian. Karena kita harus buat berkembang dan sukses bagi kerajaan Tuhan. Karena kita ngerti bukan milik kita. Jadi kalau ada orang bawa lari uang saya nggak merengut. Saya senyum aja, saya bilang bos, diambil bos. Bos yang urusan. Kita sedang menghadapi satu permasalahan di kantor, saya dirugikan. Saya bilang, Tuhan ini kita dirugikan, bagaimana Tuhan? Tapi waktu Desember kita ada kebaktian Natal di kantor, Pak Timotius Arifin sudah pesan. Dia lagi khotbah Natal, dia berhenti sejenak, dia bilang, Pit, Tuhan bilang tahun depan jangan habiskan waktumu berantem dengan orang. Waduh. Saya bilang sama staf saya, bagaimana kita dapat uang kita kembali? Ya gugat Pak, nggak ada jalan lain. Ya sudah hapus saja saya bilang hutangnya.
karyawan saya semuanya belalak, Pak dihapus ini. Ya hapus aja lah, nanti Tuhan yang balikan. Kalau Tuhan mau kembalikan gampang saudara, gampang banget kalau Tuhan mau kembalikan, benar. Kalau Tuhan mau ambil juga gampang banget. Saya baca seorang pengusaha di Irlandia, salah satu yang terkaya di dunia dengan nilai kekayaan bersih 6 miliar dolar. Tahun 2007, sebelum 2008 Amerika masalah, lalu terus Eropa masalah. 6 miliar loh saudara. Berapa sering kita ngomong sama orang, aduh 7 turunan juga gak habis uang gua mah. Berapa sering kita dengar, 6 miliar bisa habis minus pula hutang 1 miliar. Gimana caranya? Nggak tahu, kalau Tuhan mau ambil, gampang sekali. Gampang sekali. Itu bukan tema khotbahnya, itu hanya prolog. Hari-hari ini saudara, siapa yang mengerti rencana Tuhan, siapa yang bisa melihat selaras dengan pandangan Tuhan, bukan milikku nih, ini milik Tuhan. Dan kita mulai tanya sama bos, belok kiri, kanan, lurus. Oke kiri, kita kiri. Sekarang gimana bos, masalah lagi nih, lurus aja lurus, jangan takut. Nah kalau saudara mulai mengerti itu, bahwa semua bukan milik kita hanya mengelola, dibuka tuh tingkap-tingkap langit. Kepada mereka yang bisa dipercaya, diberikan semua. Karena saudara akan jadi kesaksian. Amin. Ada banyak di sini rekan usaha saya, ada yang katanya dengar di radio, wah Pak Petrus saya datang waduh. Ada yang nggak tahu lah SMS, BB, saya bilang inilah susahnya kadang-kadang jadi pengusaha tapi kalau minggu khotbah gitu. Jadi dipantaulah kita oleh orang banyak. Saya terima kasih teman-teman mendukung, teman-teman percaya, saya bukan tanpa kelemahan. Ada teman rekan kerja juga di sini, tahulah saya juga punya kelemahan. Tetapi mari kita sama-sama, kita bawa kesaksian bagaimana anak-anak Tuhan berusaha itu kita bawa ke dalam marketplace ya. Kalau kita ada salah, tolong ditegur. Saya pribadi saudara ada support structure, ada struktur mendukung. Istri nomor 1. Jadi kalau saudara jauh dengan istri, salahmu. Itu struktur pendukungmu paling kuat kau tinggalkan. Istri nomor 1, mengingatkan. Teman-teman di sekeliling sini, Pak Iwan, Pak Wel, negor mulu. Nah, itu struktur pendukung. Pak Iwan itu punya karunia menegur tetapi kok nggak sakit gitu. Nah itu Pak Iwan. Sambil ketawa tapi menegur. Pak Kiki, Bu Heni itu struktur pendukung saya. Dan di kantor saudara. Saya banyak anak-anak Tuhan bekerja bersama dengan kami. Itu pedes-pedes kalau ngasih kritik sama saya. Dan saya tidak pernah saya matikan. Jadi sebagai bos, awas lu ya negur-negur. Enggak, jangan. Tapi digalakkan untuk menegur. Sehingga saya ada rambu-rambu saya banyak. Itu yang saya perlukan, itu yang saudara perlukan. Kita hari ini akan belajar dari kehidupan Yakub. Timekeeping dulu nih, ini sekarang jam berapa sih? 11.25 ya? Jam saya kecepatan sedikit, oke. Jadi saya bisa manage waktu. Kejadian 25, kita belajar mengenai kehidupan Yakub. Tolong multimedia ngikuti saya, kita nggak jauh-jauh dari kejadian 25, 28, sekali-sekali kita ke tempat lain. Tetapi hari ini banyak mengenai Yakub. Saya punya seorang kembar, perempuan, 2 kembar. Begitu manis, begitu spesial, begitu beda. Kalau saya tidak pulang berapa hari, nggak pulang, setiap hari pulang. Kalau pulangnya malam, setiap hari pulang ya, Mami ya, pulang ya setiap hari. Kalau pulangnya malam, kembar ini bisa nulis surat, taruh di bawah pintu. Where have you been, my prince? I miss you, I love you. Saya dipanggil prince gitu. Itu kembar saya. Tetapi mereka punya watak yang berbeda total. Ada yang kenal di sini banyak. Wataknya berbeda, yang satu sangat suka yang girly, yang lucu, yang feminin. Yang satu aktif, outdoor. Ya. Pernah sekali kita ajak ke toko mainan, kita suruh pilih, ada Barbie. Kamu mau yang mana? Yang feminin ambillah yang dress, long dress. Ya. Yang satu lagi, kamu mau yang mana? Waduh, dipilihnya yang bawa cambuk, ya. Yang pakai celana kulit. Waduh, saya bilang ini sifatnya lain banget. Yang satu aktif, yang satu feminin. Alkitab menceritakan kepada kita, juga seorang kembar, namanya Yakub dan Esau. Yakub artinya di dalam bahasa asli adalah yang menyerobot.
yang melengserkan orang lain, yang menggeser posisi orang lain, menggantikan dengan cara paksa. Itulah Yakub. Esau artinya berambut, karena tubuhnya penuh dengan rambut. Dan dia juga dikenal sebagai Edom, merah. Edom itu artinya merah, karena tanah Edom itu merah tanahnya. Tapi juga dibilang merah karena dia memberikan hak kesulungannya demi sup merah, sup kacang merah. Saudara tahu Kejadian 25, 23 sampai 26. Kejadian 25, 23 hingga 26. Firman Tuhan kepada Ribka, dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia disebut Yakub, yang menggeser, yang mendahului, yang menyerobot. Ishak waktu itu berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Dari lahir, saudara, sudah berantem. Yang kecil sudah mau nyerobot, megang kaki kakaknya, gue dulu dong. Di antara anak Tuhan, sesama anak Tuhan dilarang saling mendahului ya. Dia ini ingin menyerobot dari kecil, tetapi Tuhan sudah berfirman kepada Ribka. Tuhan sudah janji pada Ribka bahwa yang kecil akan lebih besar. Dan mereka berdua akan jadi musuh bebuyutan seumur-umur sejarah. Bangsa Edom dengan bangsa Israel itu musuh bebuyutan. Daud berperang terus lawan orang Edom, bahkan orang Edom membantu kerajaan Romawi untuk masuk ke dalam area Palestina dan Yerusalem. Ally, sekutunya orang-orang Romawi. Nah, kalau Tuhan sudah janji, ya kita nggak perlu bantu lagi. Tetapi ceritanya hari ini, kenapa menjadi ada masalah begitu besar sehingga bermusuhanlah dua bangsa seumur sejarah sampai hari ini, itu gara-gara manusia mencoba membantu rencana Tuhan. Ribka sudah diberikan janji oleh Tuhan, yang kecil akan mendahului. Nah, saudara harus tahu berapa besar masalah ini. Urusan hak kesulungan itu urusan hidup dan mati loh. Karena hak kesulungan diberikan kepada anak laki-laki yang tertua dari istri yang sah, di luar dari istri kedua, ketiga, kan mereka begitu tuh. Ada juga yang budaknya dijadikan istri. Tapi yang sah, yang pertama itu hak sulung, ada dua hak dia. Yang pertama, meneruskan janji, ikatan perjanjian dari Tuhan kepada Abraham. Bahwa dari bangsanya akan memerintah seluruh bangsa di dunia. Akan menjadi sumber berkat, akan banyaknya seperti bintang di langit, pasir di laut. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, yang kita semua bisa ngerti adalah anak cowok pertama sulung dapat harta bagian gonogini 2 kali daripada yang lain. Jadi kalau anaknya 2 harus dibagi 3. Yang tertua dapat 2 bagian. Kalau anak 5 harus dibagi 6. Yang tertua dapat 2 bagian dibanding yang lain. Jadi dari dulu tuh masalahnya nggak jauh-jauh ya, seputar uang juga. Nggak jauh-jauh seputar uang. Nah, masalahnya juga adalah Tuhan sudah berjanji. Berapa sering Tuhan berjanji dalam hidup kita? Kita dapatkan benih janji. Kita yakin, oh ini untuk saya. Dan saudara menjalaninya. Oh, setiap jalan, setiap langkah yang saudara ambil, tanda-tandanya jelas. Oh ini dari Tuhan, dikonfirmasi. Tetapi berapa sering kita masih merasa perlulah Tuhan dibantu? Ini yang Ribka lakukan. Ribka merasa perlu walaupun Tuhan sudah berfirman kepada dia secara pribadi bahwa dia harus bantu nih supaya yang kecil benar-benar dapat hak kesulungannya. Dari sejak pagi hari Mama Ribka sudah siapkan masakan kesukaan Ishak. Karena Ishak berpesan kepada Esau, kamu pergi berburu, kembali masak kesukaanku, aku akan memberikan doa berkat. Ribka mendengar, Ribka dekat dengan Yakub dan dia merasa dia harus bantu. Dia bujukin Yakub, kamu pakai bajunya Esau, kamu pakai parfumnya Esau, karena oleh si Ishak pun dicium. Karena Ishak matanya udah mulai buta. Dia cium, oh bau anakku. Dipegang tangannya, oh berbulu tangannya Esau. Masakannya, oh persis yang saya suka.
Jadi dari pagi, Mama Ribka udah sibuk masak. Dia sibuk bujukin Yakub, karena Yakub pertama tidak mau. Dibujukin, udahlah Kub, ikut aja. Mama paling tahu. Diikuti semua rencana mami. Saya hanya mau angkat satu ayat di Kejadian 27 ayat 20 bunyinya begini. Waktu mereka sedang bersinetron di depan Ishak. Kejadian 27 ayat yang ke-20. Ishak berkata kepada anaknya yaitu Yakub, lekas juga engkau mendapatnya anakku. Jawabnya Yakub, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Ishak ngomong sama Yakub, cepet banget kamu berburu, udah kembali, udah mateng, udah masak. Yakub bilang, ya Tuhan yang bantu. Oh, bahaya sekali ya. Waktu kita membuat dosa kecil, kita itu diperangkap sama iblis. Waktu kita diperangkap oleh iblis, kita semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, akhirnya kita harus bantu iblis. You get that? Orang Jawa nih, udah makan belum? Udah, padahal lapar yang bukan main. Iya atau ya? Berapa sering kita begitu? Ini cuma contoh kecil. Sudah makan belum? Udah, padahal belum. Makan di mana? Nah, saudara harus kerjasama sama iblis kan? Bakso, nah udah berkembang nih bakso. Bakso mana? Nah, bakso lapangan tembak. Sama siapa? Wah, terus. This is the way the devil works. Cara iblis bekerja itu seperti itu. Maka itu firman Tuhan mengatakan dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Curi dulu sukacitanya. Curi dulu unity-nya. Curi dulu kesepakatannya, kesatuan hatinya. Baru dia mulai bunuh. Baru dia binasakan. Sampai generasi-generasi yang lain kena kutuk semua. Karena saudara salah keputusan. This is the way the devil works. Orang yang paling kasihan adalah orang yang berkompromi dengan dosa. Waktu dia bertobat, satu Jakarta gempar. Wow, Pak Kiki, Pak Iwan bertobat. Gempar. Itu bukan kosakata loh, itu benar-benar gempar waktu Pak Iwan bertobat. Benar-benar gempar. Kemana saja Pak Iwan pergi, dia saksikan. Semua orang ya cuma terheran-heran mendengar. Tetapi sekali Pak Iwan jatuh dalam dosa, Wan, obatkah apa, dia makan lagi. Coba ngomong kedua kali. Tobat ke gereja, alah Wan, sudahlah. Udahlah Wan. Ya kan? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, kepada semua yang percaya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Jadi waktu saudara kompromi dengan dosa, apa yang hilang dari hidupmu adalah kuasa itu hilang. Kuasa itu hilang, saudara ngomong kosong. Saudara bertindak, nggak ada yang perhatikan. Saudara memimpin, nggak ada yang mau ikut. Saudara hilang kuasa itu. Saudara katakan firman, tidak ada kuasanya. Jadi ini yang terjadi pada Yakub. Dia berkompromi dengan dosa. Akhirnya dia harus kerja sama iblis. Dia sudah kejebur. Saya berkesimpulan, Yakub pun tahu mengenai janji Tuhan. Karena apa? Alkitab mencatat, Yakub itu orang rumahan. Kalau kakaknya Esau senang berburu, dia keluar, dia berburu. Dia pandai di dalam hal-hal outdoor, survival skill, memburu, dia pandai hal-hal demikian. Si Yakub senang di rumah sama kakek Opa Abraham, sama Mama Ribka. Dan Alkitab mencatat mereka dekat sekali, Ribka dengan Yakub. Saya berkesimpulan, Yakub tahu. Mama Ribka sering bilang, kamu akan jadi lebih besar dari kakakmu. Kamu akan terima hak sulung itu. Yakub tahu. Tetapi Yakub juga merasa perlu membantu Tuhan. Apa yang terjadi saudara kalau kita membantu Tuhan? Ya kacau. Kacau balau. Akhirnya Esau ingin membunuh Yakub. Yakub harus lari. Bagaimana dengan membantu Tuhan, Yakub bisa lebih dekat dengan ayahnya dan hak sulungnya? Akhirnya harus lari tanpa apa-apa. Sepeser pun dia nggak pegang dan dia harus lari. Bagaimana itu membuat dia lebih dekat sama Ribka?
Dia sekarang harus terpisah dan Alkitab mencatat tidak pernah lagi mereka bertemu sampai Ribka meninggal. Dan Papa Yakub, Papa Ishak sama Mami Ribka jadi cekcok. Bagaimana keadaan rumah tangga hari-hari itu? Saudara bayangkan. Urusan ini kalau kita mencoba membantu Tuhan, hanya masalah demi masalah. Saudara bertanya pada saya, apa sih bedanya Yakub sama Esau? Mereka berdua sama, saudara, punya kelemahan. Kalau kita lihat Esau adalah seseorang yang bergantung 100% kepada kemampuan, kepada ilmunya, kepada rasionalnya. Dia adalah seorang Kristen yang daging, Alkitab mencatat. Kejadian 25 ayat 32, bunyinya demikian. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Waktu dia dagang sama Yakub, dia pulang, dia lapar, dia ketemu Yakub lagi masak sup kacang merah. Dia bilang, Yakub, bagi dong sup kacang merah. Yakub bilang, tukaran sama hak sulungmu. Esau bilang apa? Ya, bentar lagi juga gue mati. Ambil dah kalau lu mau. Dia seorang yang rasional. Kalau saya research, plus minus waktu itu, kakek Abraham baru saja meninggal. Jadi Esau mungkin pikir, alah janji-janji Tuhan lah, ikatan perjanjian apa, kakek baru mati. Mana bangsa kita? Mana kekayaan kita seperti pasir di laut, bintang di langit? No, banyak bangsa lain lebih berkuasa, lebih besar. Ya udah ambillah situ, aku sudah mau mati juga. Dia adalah seorang Kristen yang daging. Dia memikirkan apa-apa, dianalisa yang bisa disentuh, yang bisa dilihat, dijamah, itu untuk dia yang berlaku. Jangan ngomong deh janji-janji Tuhan, yang real aja dulu apa. Esau juga seorang yang tidak pernah menyerah, sebenarnya positif. Tetapi dia tidak pernah menyerah mengusahakan sendiri, itu yang negatif. Di dalam Kejadian 28 ayat 8-9 itu mencatat, waktu dia dengar Ishak bilang, Yakub, kamu boleh pergi karena Esau mau membunuh dia. Diizinkan pergi, diberkati, didoakan. Cuma dipesan, jangan menikahi putri dari seorang wanita dari luar bangsa kita. Orang Kanaan. Tapi ayolah dari dalam keluarga sendiri. Karena menjaga ikatan perjanjian dari Tuhan. Waktu Esau mendengar demikian, dia buru-buru dia cari paman Ismail, dia kawini anaknya. Dan dia ngomong sama Ishak, aku sudah kawin nih. Sama orang sendiri. Jadi dia pokoknya daging aja yang bisa dianalisa, dia lakukan. Karena menurut dia yang real-real saja. Esau juga seorang yang materialistik. Kita baca di Kejadian 33 ayat 9. Kejadian 33 ayat 9, kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Perikopnya hari itu, Yakub sudah ada duit sedikit. Lumayan lah ternaknya. Yakub mau berdamai dengan Esau. Di belakang dia dikejar oleh Laban mertuanya. Di depan dia berhadapan dengan Esau yang mau membunuh dia, dan ini sudah 20 tahun kemudian. Dia mengirim utusannya membawa harta, kambing, domba kepada Esau untuk membuat damai dulu. Waktu ketemu dengan Esau bilang, untuk apa nih? Dia bilang, ya supaya kita berdamai dan sebagainya. Esau bilang apa? Simpan aja, aku sudah banyak. Jadi untuk si Esau, urusan dia mau membunuh Yakub selesai karena dia sudah pegang uang papanya. Kan yang dekat yang dengan papanya masih di rumah si Esau. Yakub sudah lari 20 tahun. Ya dia yang mewarisi. Setelah dia dapat uangnya, nggak usah, aku sudah banyak. Dia seorang yang materialistik. Esau yang paling berat, dia menolak hal-hal yang rohani. 25 ayat 34. Kejadian 25 ayat 34. Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bagaimana dengan Yakub? Yakub saudara orang rumahan. Dia bukan seorang yang komunikatif. Dia bukan seorang pemimpin yang baik. Paling tidak,
di mata orang Israel zaman itu. Kenapa? Karena mereka bangsa yang nomadis. Mereka pindah-pindah dan tinggalnya di kemah. Mereka berburu. Nah, yang mereka bisa lihat, ini terusannya Ishak siapa ya yang bisa jadi pemimpin kita? Dia bisa lihat Esau. Mereka rakyat bisa lihat Esau. Karena Esau seorang pemburu, seorang yang sangat skilled di dalam outdoor. Hal-hal yang outdoor. Tetapi Yakub selalu di rumah. Jadi Yakub dipandang bukan seorang yang mampu memimpin. Yakub semua kita tahu, seorang penipu besar. Tetapi ada satu yang membedakan dia, kita lihat di Malaiki 1 ayat 2 sampai dengan 4. Malaiki 1 ayat 2 sampai dengan 4, ada satu perbedaan kenapa Yakub diindahkan oleh Tuhan. Malaiki 1, 2 sampai dengan 4, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom atau Esau berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang yang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lama-lamanya. Kenapa? Karena Esau menolak hak kesulungan. Esau menganggap remeh hak kesulungan. Kita hati-hati saudara, menganggap remeh hal-hal yang rohani. Kita harus tahu dalam kehidupan kita ini bukannya semua yang bisa dijamah dan dipegang saja, tetapi justru yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan adalah hal yang gak bisa dilihat itu. Hal-hal mengenai hati, hal-hal rohani. Itu yang gak bisa dilihat dan dijamah. Dan itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Kita tidak akan berhadap sama Tuhan bahwa harta kita ini loh Tuhan. No. Tetapi apa yang kau kerjakan dalam kehidupanmu, hari-harimu, jam-jammu. Apa yang kau kerjakan dengan pengaruhmu. Apa yang kau kerjakan dengan begitu besar hartamu. Nah, ini adalah satu kelebihan dari Yakub. Yaitu dia mengejar hal-hal yang rohani. Saudara, hari-hari ini di kantor saya, yang kita lakukan adalah kita sedang mencari wajah Tuhan. Luar biasa. Kita berpuasa bersama, kalau saudara hadir dalam rapat direksi kami, itu berpuasa semua. Berteriak kepada Tuhan, berdoa. Minta petunjuk Tuhan, 1 jam, baru kita rapat. Sebulan sekali kita berkumpul, dan kita bawakan, kita sharing firman. Dari kita untuk kita, saya, adik saya, direksi saya, semuanya anak Tuhan. Semuanya memberikan kesaksian, memberikan pandangan demi pandangan bagaimana apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ini sudah berjalan 3-4 tahun terakhir dan kita mengalami multiplikasi yang luar biasa. Hari ini, bahkan yang non-Kristen sekalipun, kalau bicara dengan kami adalah, Tuhan baik Pak, Tuhan baik Pak, saya lagi duduk-duduk di restoran, PO bisa datang. Saya lagi duduk-duduk di airport, Pak. Duduk di sebelah pesawat, orang ngobrol-ngobrol, jadi PO. Itu yang kita rasakan hari-hari ini. Dan yang ngomong, yang mengatakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang mengatakan hal-hal seperti itu adalah orang-orang yang bukan orang percaya, bukan anak Tuhan. Tetapi mereka mulai menangkap intisarinya. Kita lihat dari Yakub, bagaimana dia mencari Tuhan. Setelah 14 tahun dia bekerja dengan Laban, dia dibohongi terus oleh Laban. 14 tahun tanpa upah, tetapi dia tetap setia. Tuhan suruh dia di sana, dia tetap di sana. Kita melihat bagaimana dia respon terhadap masalah dia. Bukan masalah yang gampang loh saudara. 20 tahun di dalam pelarian, dikejar-kejar kakak mau dibunuh. Terpisah dari mama dan papa tersayang. Di tempat asing, tempat penipu besar pula Laban. Dia ketemu saingan dia, Laban ini penipu besarnya bukan main. Dia dibohongi. Nah, bagaimana sih seorang Yakub yang begitu pandai ya, seorang penipu juga, bisa dibohongi istri gitu, gimana? Kerja 7 tahun, nanti aku kasih Rahel, taunya dikasih Leah gitu kan. Gimana sih, saya juga bingung gimana gitu loh. Udah married terus, loh, kok lain gitu, bukan yang aku mau. Gimana sih bisa begitu? Hebat kan Laban? Enggak sekali kan, yang kedua kali. Setelah dia kerja, 14 tahun dapat 2 anak Laban, belum dapat upah. Alkitab mencatat dia belum dapat upah. Lalu dia protes kepada Laban. Laban bilang, kamu maunya apa?
Yakub bilang, begini aja. Hari ini, karena aku sudah kerja 14 tahun, belum ada upah. Kita sensus kambing dan domba. Semua yang bintik-bintik, anggaplah itu jadi upahku. Sehingga di kemudian hari, setelah engkau pisahkan yang dibintik-bintik itu upahku dan aku yang gembalakan. Satu hari kamu datang sensus, kalau ada yang warnanya tidak bintik-bintik, artinya aku nyuri dari kamu. Laban penipu besar. Laban begitu dengar gitu, Alkitab mencatat, langsung dia, oke, setuju. Langsung dia perintah anaknya, ambil dulu yang bintik-bintik. Dia ambil yang bintik-bintik. Dan mereka taruh jarak 3 hari perjalanan kaki. Supaya tidak pernah bisa nyampur. Yakub datang, kok nggak ada yang bintik-bintik? Nggak masalah. Apa yang Yakub lakukan? Setiap kali kambing dan dombanya itu berkelamin atau kawin, dia suruh lihat dahan yang bintik-bintik. Anaknya keluar bintik-bintik. Nah, ilmu dari mana coba? Saudara, ilmu dari mana? Kambing domba kawin, suruh lihat dahan yang bintik-bintik, keluarlah anak yang bintik-bintik. Tidak demikian doang loh saudara. Kalau dia lihat kambing dan domba ini lemah, sakit-sakitan, waktu kawin itu domba, disuruh ngadep ke tempat Laban. Keluarlah anaknya yang tidak bintik-bintik. Jadi semua yang lemah nanti untuk si Laban, semua yang kuat jadi bintik-bintik, jadi milik dia. Itu adalah perkenanan Tuhan. Itu perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Ini sudah jadi cerita umum. Semua sudah tahu mengenai masalah ini. Jadi saya boleh ceritakan. Beberapa bulan yang lalu bisnis saya diganggu. Bisnis saya diganggu dan kami kehilangan teritori yang cukup besar. Kami agen tunggal untuk seluruh Indonesia. Tetapi diganggu setelah 42 tahun kita mengembangkan produk itu dan jadi lumayan besar. Diambil begitu saja. Sumatera, Jawa, Papua bukan lagi milik kau. Begitu saja. Tanda tangan aja sudah, nggak diganti uang, pokoknya diambil saja. Kita bergumul. Bagaimana ini tidak adil sekali. Dan angkanya itu besar saudara, 2-30% dari omset. Ya bikin kita mikir, walaupun orang beriman, 2-30% diambil begitu saja. Kita berdoa. Singkat cerita, akhirnya setelah berbulan-bulan kita bertempur dengan mereka, Papa telepon pagi-pagi. Kamu di mana? Lagi dalam perjalanan. Buka Mazmur 32 ayat 8. Wah, Papa bisa baca Alkitab. Papa baca Alkitab hari ini? Enggak, dikirim SMS sama teman. Oh ya, dikirim SMS juga sama teman rupanya. Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8 bunyinya begini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Maksudnya Tuhan begini, ini jalan aku yang sedang tunjukkan padamu. Aku sedang ngatur, kamu jalanin aja. Wah, jadi Tuhan lepas aja nih, 2-30%. Lepas aja, ini aku sedang menuntun kamu ke tempat yang lain. Lalu Pak Arifin Desember juga khotbah. Saya nggak pernah cerita sama Pak Arifin. Dia khotbah di depan. Dia bilang, tahun depan Pete, take a different route. Ambil jalan lain. Ambil jalan lain. Ambil jalan, ya gimana, terjemahkanlah sendiri. Ambil jalan lain, pokoknya Tuhan bilang ambil jalan lain. Mungkin ya inilah Tuhan sedang tunjukkan jalan yang lain. Akhirnya kita lepaskan saudara, dengan sukarela, oke, ambil. Begitu saja loh saudara, angkanya besar saudara. 2-30%, saya perusahaan TBK, saudara periksa sendiri omset saya berapa kali kan 20-30%, itu gede banget. Tetapi saudara tanya istri saya, pernah nggak saya nggak tidur atau saya bawa pulang marah-marah? Enggak, itu kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Saya kalau ngadepi masalah gitu saya cuma bilang, bos, diganggu orang bos. Udah, aku nggak pikirin. Bukan punya aku kok. Karena punya pengertian itu loh saudara, bukan punya kita hanya pengelola. Dan Tuhan sudah buktikan dalam hidup saya berjalan sama Tuhan, berulang-ulang bagaimana kesetiaan dia. Oke Tuhan, kita lepas. Saudara tahu kita lepas, omset kita tidak turun, naik terus. Dan naiknya bukan 2-30%, tapi double setiap tahun. Haleluya. Bagaimana matematikanya? Kalau saya duduk dengan direksi saya, coba hitung bagaimana sih, gimana sih ini datangnya matematikanya dari mana bisa begini? Enggak ada yang bisa menjelaskan.
Jadi hari ini di kantor itu semua umat manusia tidak peduli apa kepercayaannya. Mereka memuji Tuhan. Mereka melihat benar-benar tangan Tuhan ada di dalam perusahaan kami dan memimpin kami. Amin. Itu adalah perkenanan Tuhan. Sama seperti Yakub, bagaimana kambing yang warnanya solid bisa keluar anaknya belang-belang dengan cara mandangin pohon yang bintik-bintik. Dahan yang bintik-bintik. Itu cara Tuhan, saudara. Dan kenapa demikian? Karena Yakub hatinya bersandar kepada Tuhan. Hatinya selalu bersandar kepada Tuhan. Dia selalu mengejar hal-hal yang rohani. Dia tidak menganggap remeh janji-janji yang rohani. Beberapa tahun yang lalu ada satu kejadian, saya pernah ceritakan, ada beberapa yang tahu, tetapi sebagian besar di sini belum pernah, saya akan saksikan kembali. Saya lagi jalan-jalan di satu kota di luar negeri, bersama dengan istri berdua. Lalu setelah 1-2 jam kami berjalan-jalan, istri saya sadar salah satu anting-antingnya hilang. Ya, nilainya lumayan, sentimental value. Lebih dari uangnya, sentimental value. Waduh, hilang nih barangnya. 1-2 jam berikutnya, saya dan istri berjalan dengan mata tertuju kepada jalanan. Semua yang kita pernah langkahi, itu kita survei kembali. Di tempat umum nih, bolak-balik 1-2 jam. I'm not kidding. 1-2 jam bolak-balik. Di tempat dressing room, orang lagi cobain baju, kita ngangkat-ngangkat. 1-2 jam. Lalu Tuhan ngomong sama kita, hey, kamu balik ke satu tempat yang kamu belum pernah cari, yaitu taxi stand yang kita berdiri di depan hotel waktu kita berangkat. Saya bilang, let's go, taxi stand. Saya rasanya yakin nih, kita balik. Saudara tahu jaraknya 20 meter sampai di sana. Saya lihat ada batu yang dicat putih. Saya bilang, itu di batu itu tuh, kita jalan begini. Sampai di atas batu putih, saya lihat ke bawah, itu anting ada di situ. Sudah di pinggir lubang, ada air ngalir, bentar lagi masuk ke got. Diambil begini. Kita balik ke hotel, berdua nangis sesenggukan. Karena Tuhan bilang, permata ya lu cari kayak gitu. Tuhan, kamu cari gak seperti itu? Tuhan, kamu cari gak seperti itu? Kalau kamu cari Tuhan seperti itu, dengan hati yang haus seperti Yakub, oh perkenanan Tuhan menyertai saudara, kemanapun saudara pergi. Jangan heran kalau dombamu ganti warna gitu. Itu pekerjaan Tuhan, kadang-kadang kita lihat mujizat terus kita jadi bingung, kok bisa ya? Ya itu kan kamu berdoa untuk itu. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Yeremia 29 ayat 12 dan 13 bunyinya begini. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nyarinya sungguh-sungguh, saudara. Yeremia 33 ayat 3 lebih antik lagi. Yeremia 33 ayat 3 gini. Tuhan berfirman kepada Yeremia, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak engkau ketahui. Ini seperti apa nih? Saya telepon kepada Max, hai Max, apa kabar? Max, telepon kembali ya, gua kasih tahu lu rahasia besar. Oh, Max bilang, ngomong aja Pet. Benar gak? Tuhan ngomong sama Yeremia, berseru padaku, nanti aku kasih tahu rahasia-rahasia besar yang engkau tidak pernah paham. Max bilang, Pet ngomong aja Pet. Udah ditelepon, no, call back, nanti gua kasih tahu. Memang Tuhan maunya begitu, saudara. Itu udah hukumnya begitu. Cari dan kau akan mendapatkan. Ketok pintu akan dibukakan, amin. Kalau kita mencari Tuhan dengan seksama seperti Yakub, dan ini perbedaan yang mendasar antara Yakub dan Esau. Yang satu tidak peduli kepada hal-hal rohani, tetapi yang satu walaupun dalam kelemahannya, dia mengejar hal-hal harta rohani. Kalau saudara dan saya punya sikap seperti demikian, saudara, perkenanan Tuhan akan menyertai saudara. Sebagai penutup, saya minta tim musik naik. Roma 9 ayat 10. Roma 9 ayat 10 sampai dengan 16. Kita baca bergantian. Saya baca 10, saudara baca 11 dan selanjutnya. Roma 9 ayat 10.
Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. 11. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, saya nyerobot, silakan, 13. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara, saya mau ulangkan tadi yang di ayat yang ke-11 saudara baca. Sebelum mereka melakukan yang baik atau yang jahat, Tuhan sudah memilih. Kita bertanya, Yakub sama Esau, dua-duanya punya kejelekan, kelemahan. Secara watak, sifat. Kenapa Yakub diindahkan? Kenapa Yesus bukan Yohanes? Kenapa Daud dan bukan Ruben? Yang jauh lebih perkasa. Kenapa Yakub bukan Esau? Penipu loh Yakub. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan sebelum mereka dilahirkan. Sebelum mereka ditentukan melakukan yang baik ataupun yang jahat. Tuhan sudah memilih. Dia mengasihi Yakub. Itu haknya Tuhan. Jangan kita pertanyakan. Yang penting hari ini, dari 7 miliar orang nih di dunia, saudara ada di ruangan ini, karena Tuhan yang pilih saudara. Karena Tuhan yang pilih saudara, sama seperti Tuhan yang memilih Yakub, tidak masalah kelemahan saudara seperti apa. Tidak masalah saudara tidak lulus SMP dan SMA, Inggrismu belepotan. Kalau Tuhan mau berpihak pada saudara, asalkan saudara menyandarkan hatimu kepada Tuhan, menaruh nomor 1 hal-hal yang rohani, mendahului Tuhan dalam kehidupanmu, engkau tidak akan turun tetapi selalu akan naik. Jadi jangan ada sanksi sedikit pun. Aku tidak bisa Tuhan, aku gak punya modal Tuhan. Watakku buruk, rokok aja gak bisa lepas Tuhan. Dia yang memilih, Dia yang berkenan, Dia yang memampukan, semuanya oleh karena Dia. Masalahnya bukan masalahnya, amin. The problem yang Anda sedang hadapi, that's not the problem. Masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya, saudara belum ngerti, tapi hari ini ngerti. Ada kuasa dalam pengertian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, kami hanya alat Tuhan. Semuanya anugerah Tuhan. Haleluya. Kami umat pilihan-Mu Tuhan di tempat ini. Oh, haleluya. Haleluya. Ini pengertiannya, saudara. Kami hanya alat Tuhan, kami hanya alat. Haleluya. Di tanganku bertugas turun kehendak-Mu. Terserah Tuhan semua. Haleluya. Mari dengan pengertian saudara katakan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
pertama kepada saudara yang hari ini hadir di tempat ini, saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya saudara belum pernah berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, jadilah penebusku, penyelamatku, Juru Selamat dan Tuhan dalam hidupku, karena aku orang yang berdosa. Saudara belum pernah mengucapkan doa seperti itu, menerima Yesus masuk dalam hidupmu. Saudara perlu didoakan. Tadi saya sudah katakan dari 7 miliar orang, hanya saudara yang dipilih hari ini ada di sini. Ini dicatat di surga. Kalau ada yang seperti itu, tolong angkat tangan saudara. Saya mau mendoakan saudara. Ini langkah pertama saudara. Karena Alkitab mencatat Yohanes 1 ayat 12, kepada semua yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Ada 2 orang. Saudara, para pengerja dicatat, nanti saudara follow up dengan mereka. Mari ulangi doa ini bersama dengan saya. Anda berdua yang angkat tangan, bertiga, berempat. Saudara ulangi doa ini dengan suara yang audible, kedengaran dengan saudara, telinga saudara sendiri. Tuhan Yesus, masuk dalam hatiku, jadi juru selamat bagi hidupku. Aku mengerti sekarang, aku orang yang berdosa. Engkau mati bagiku, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Biar kuasa Tuhan mengalir dalam hidupku. Mulai hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kembali. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan. Surga bersuka karena 1-2 orang diselamatkan. Amin. Yang kedua, saya mau tanya saudara yang perlu dukungan doa. Saudara boleh angkat tangan di tempat saudara. Saudara, ada satu pengertian yang baru hari ini. Itu Roh Kudus sedang menarik-narik pinggiran hatimu. Ya, Roh Kudus sedang mengusik-ngusik hati saudara. Diresponi aja. Ya, apa yang terjadi besok nggak tahu. Saya juga sama saudara, nggak tahu. Tetapi responi. Tuhan berfirman, saudara nangkap sesuatu, angkat tangan saudara. Saya mau doakan saudara. Bapa, anak-anakmu datang dengan haus dan lapar akan firman-Mu. Aku berdoa Tuhan, Engkau tidak pernah memandang rendah mereka yang mencucurkan air mata, mereka yang menomorsatukan kerajaan Tuhan. Bapa, aku berdoa supaya kemanapun mereka berjalan Tuhan, kuasa-Mu menyertai mereka. Kebajikan, kemurahan-Mu Tuhan menyertai mereka. Buat mereka beda Tuhan. Buat domba-domba itu jadi warna apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan. Semuanya terserah Tuhan. Aku berdoa Bapa hari-hari ini, bukan dari mereka sendiri yang terheran-heran saja, tetapi orang-orang sekeliling mereka menyaksikan, oh luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Karena mereka mendahului Tuhan. Mereka punya hati yang meresponi dengan baik firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.